Dan berikut ini adalah updatean terbaru terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT di hari ini, hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Selamat, bantuan PKH sudah terlihat saldo bantuan yang akan diterima oleh para KPM. Dan ada informasi penting, ada bantuan sosial sepanjang hayat atau dari lahir sampai meninggal akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan kabar Bansos, informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah. Dan di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi updatean terbaru terkait penyaluran bantuan PKH dan BPNT untuk hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami terkait penyaluran bantuan PKH, BPNT, serta bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Untuk informasi pertama yaitu informasi terkait penyaluran bantuan PKH dan BPNT tanggal 12 November tahun 2024. Alhamdulillah, status terbaru di aplikasi 6NG online untuk bantuan PKH maupun BPNT sudah selesai melalui proses verifikasi rekening. Dan alhamdulillah nama-nama para KPM PKH maupun KPM BPNT sudah terlihat ya di aplikasi 6NG online hari ini, dan jumlah nominal yang akan didapat di pencairan bantuan PKH maupun BPNT alokasi bulan November Desember tahun 2024. Jadi teman-teman bisa mengecek di aplikasi 6NG online melalui pendamping atau melalui operator desa, biar teman-teman bisa melihat apakah teman-teman mendapatkan kembali bantuan PKH maupun BPNT alokasi bulan November Desember tahun 2024. Dan berikut ini adalah besaran bantuan sosial yang akan diterima oleh para KPM PKH di bulan November Desember tahun 2024. Khususnya bagi para KPM PKH, peralihan dari PT Pos Indonesia ke kartu KKS Merah Putih akan cair 3 bulan, yaitu alokasi bulan Oktober, November, Desember ya. Untuk ibu hamil cair sebesar Rp750.000, untuk anak usia 0 sampai dengan 6 tahun Rp750.000. Untuk siswa SD cair sebesar Rp225.000, kemudian siswa SMP Rp375.000, kemudian sekolah SMA Rp500.000, disabilitas berat Rp600.000, lanjut usia atau lansia 60 tahun ke atas Rp600.000. Selanjutnya berikut ini adalah jumlah nominal bantuan yang akan diterima oleh para KPM PKH kartu KKS lama, yaitu untuk ibu hamil Rp500.000, anak usia 0 sampai dengan 6 tahun Rp500.000, anak SD Rp150.000, kemudian SMP Rp250.000, kemudian anak sekolah SMA Rp333.000, disabilitas berat Rp400.000, lanjut usia 60 tahun ke atas sebesar Rp600.000. Kabar gembira untuk para KPM PKH dan KPM BPNT peralihan dari PT Pos Indonesia ke kartu KKS Merah Putih yang belum cair bantuannya sejak bulan Juli tahun 2024 ini. Ada kabar gembira bagi teman-teman yang sudah membuat kartu KKS Merah Putih maupun yang akan membuat kartu KKS Merah Putih, karena kemungkinan besar akan cair 6 bulan sekaligus, yaitu alokasi bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan juga Desember. Dan berikut ini adalah nominal bantuan yang akan diterima oleh para KPM PKH dan BPNT peralihan dari PT Pos Indonesia ke kartu KKS Merah Putih yang belum cair bantuannya sejak bulan Juli 2024. Untuk ibu hamil cair sebesar Rp1.500.000, untuk balita Rp1.500.000, anak SD Rp450.000, anak SMP Rp750.000, anak SMA Rp1.000.000, disabilitas berat Rp1.200.000, lansia di atas 60 tahun Rp1.200.000, dan yang terakhir untuk bantuan BPNT cair sebesar Rp1.200.000. Jadi bantuan ini akan cair 6 bulan sekaligus bagi para KPM PKH BPNT peralihan dari PT Pos Indonesia ke kartu KKS Merah Putih yang belum cair bantuannya sejak bulan Juli tahun 2024.
Dan berikut ini adalah bank penyalur yang dipastikan akan cair terlebih dahulu di pencairan bantuan PKH BPNT alokasi bulan November-Desember 2024. Prediksi kami yang akan cair terlebih dahulu adalah Bank BRI, disusul Bank Mandiri, kemudian Bank BNI, dan Bank BSI. Informasi selanjutnya yaitu informasi terkait bantuan sepanjang hayat atau dari lahir hingga meninggal akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hayat. Ini adalah pendekatan holistik yang menjamin kesejahteraan setiap individu dari lahir hingga meninggal. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan bicara beberapa hal. Yang pertama, mengingatkan apa yang dipesankan oleh Pak Prabowo Subianto pada saat pelantikan beliau 20 Oktober 2024 di MPR. Ini yang disampaikan. Cita-cita bangsa kita adalah bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, bangsa yang baldatun toyibatun warobun ghafur, bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa tertawa. Ini pesan yang sangat penting, saya kira, yang berkaitan erat dengan bidang tugas Kementerian Sosial, mengurusi orang kecil, orang yang belum beruntung, orang yang susah, orang yang selama ini terpinggirkan. Maka itu tugas kita adalah bagaimana membuat mereka senyum. Jangan sekali-kali berpikiran ingin membuat mereka susah. Misalnya dibohongi, misalnya dipegang nomor rekeningnya, misalnya menggiring-giring kepada hal yang tidak benar. Itu adalah hal-hal yang membuat mereka tidak senyum, tapi justru sebaliknya mereka akan sedih. Ingat ya, ingat pesan ini dari Pak Presiden, tolong diingat-ingat. Paham? Paham? Kurang kompak, paham? Jelas? Kemudian tema besar kita, tema besar Kementerian Sosial. Diingat betul. Saya mohon kalau dicatat, kalau enggak diingat. Perlindungan sosial sepanjang hayat. Jadi kita menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat. Ini adalah pendekatan holistik yang menjamin kesejahteraan setiap individu dari lahir hingga meninggal. Minal mahdi ilal lahdi. Perlindungan sosial itu mencakup berbagai aspek seperti perlindungan dan jaminan sosial, maka kita ada dirjennya, pemberdayaan sosial ada dirjennya, serta rehabilitasi sosial ada juga dirjennya, dengan tujuan mengatasi kerentanan kemiskinan dan risiko sosial sepanjang kehidupan. Inilah contoh atau paling enggak urut-urutannya perlindungan sosial sepanjang hayat sebagai pengingat kita semua aja. Yaitu Bapak Ibu sekalian, pemerintah punya program sejak pranikah. BKKBN, Kementerian Agama itu melakukan suatu pendidikan dan pembangunan pranikah melalui berbagai program. Setelah itu menikah, hamil itu dengan programnya banyak sekali. Kemudian punya anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai dia sekolah. Pada saat sekolah dia juga punya kartu Indonesia Pintar misalnya. Sampai lulus SMA, kalau dulu itu ada yang bisa kuliah lewat bidik misi. Kalau nggak mau kuliah, jalur kanan ada kartu prakerja. Nah setelah mereka bekerja otomatis sudah mandiri. Pada saat pensiun ada BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu jadi lansia,
ada program lansia tangguh, khusus yang difabel, ya, juga ada program-program lewat rehabilitasi sosial. Jadi itulah program perlindungan sepanjang hayat, di mana orang itu mulai sebelum lahir sampai wafat sudah mendapatkan jaminan sosial. Di antaranya jaminan sosial itu ya macam-macam program. Untuk Kementerian Sosial, salah satu program yang cukup lama dan menjadi anchor itu adalah program Keluarga Harapan. Itu salah satu contohnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya langsung ke slide 12 pas. Nah, ini 12 pas. Ingat-ingat ya, apa? Kalau saya sebut Kementerian Sosial, jawabnya 12 pas. Siap? Siap. Kementerian Sosial? Kementerian Sosial? Wah, aduh, tanda-tanda belum makan semua ini. 12 pas. Di dalam Permensos itu Pak Maliki ada 26 sasaran kita itu. Tetapi setelah kita kelompokkan lagi, ya ternyata bisa kita rumuskan menjadi 12 pas. Apa itu 12 pas? Pas itu adalah pemerlu atensi sosial. 12 pas. Kementerian Sosial. Yang pertama 12 pas itu adalah anak-anak rentan. Mulai dari balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak difabel, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus. Jelas? Jelas? Kementerian Sosial. Terus kemudian yang berikutnya difabel, mereka yang menyandang disabilitas. Lansia terlantar, mereka yang lanjut usia yang terlantar. Keempat, mereka yang berpendapatan rendah, gelandangan, pengemis, pemulung. Kelima, korban bencana, mereka yang menjadi korban bencana alam, non alam, dan juga bencana sosial. Makanya tadi ada apa tadi? Pelopor perdamaian tadi, pendamping pelopor perdamaian. Ya mudah-mudahan pendampingnya sudah damai dulu. Paling enggak damai dengan dirinya dulu ya. Ya, nomor 6, afirmasi khusus, yaitu komunitas adat terpencil. Mereka yang 3T, terluar, terdepan, tertinggal, dan juga yang terpencil. Yang ketujuh, warga binaan. Mereka yang bekas warga binaan, lembaga pemasarakatan, baik napi maupun napiter. Jadi ini setelah selesai proses hukumnya, rehabilitasi sosialnya di Kementerian Sosial. Korban kekerasan, korban trafficking, pekerja migran bermasalah sosial. Ini yang termasuk bidang tugas kita. Kemudian korban nafsa dan HIV/AIDS, mereka yang bermasalah secara sosial seperti kelompok minoritas, keluarga bermasalah sosial psikologis, termasuk di dalamnya ODGJ atau orang yang bermasalah secara psikologis. Kemudian yang terakhir adalah perempuan rentan, perempuan yang rawan ekonomi dan tunasusila. Yang terakhir adalah mereka yang masuk dalam kategori fakir miskin. Jelas? Jelas? Jelas?